Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Baik anak-anakku, siswa kelas 2 4 jurusan TKJ, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang siswa yang absennya ganjil, NIS-nya ganjil, nomor urutnya ganjil, mengikuti kegiatan paket luring di sekolah. Sedangkan yang bernomor urut absen genap tetap melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Nah, seperti ini saya akan membagikan video tutorial praktek pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, marilah kita awali dengan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa belajar yang tahapan-tahapan sebagai berikut: membaca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, selawat 3 kali, suratul Fatihah, dan doa sebelum belajar. Dan akan ditambah satu lagi program, yaitu pembacaan one day one ayat. Baik anak-anakku, marilah kita awali pertemuan pembelajaran daripada pagi hari ini dengan doa belajar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, untuk siswa-siswi yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang beragama Muslim, Islam, tetap mengikuti saya dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita akan buka satu program lagi yang sambil membaca adalah program one day one ayat. Kita akan buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Silakan anak-anakku yang ada belajar di rumah dibuka surat Al-Ahzab ayat 40. Kita baca sama-sama. Saya bacakan di sekolah dan anak-anakku baca di rumah. Baik, kita baca. Akan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba adim mirijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin wa kana
بكل شيء عليما وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. Baik adik-adikku, demikianlah kita baca ayat suci Al-Quran, program Dewan Ayat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan pintu rahmatnya belajar pada pagi hari ini. Dan anak-anakku, sebelum saya masuk ke materi pembelajaran inti pada pagi hari ini, yaitu komputer jaringan dasar dan teknologi jaringan berbasis luas, saya akan mereview mata pelajaran kemarin tentang routing dinamis yang kita sudah praktekkan, dan ada sebagian sudah kompeten dan ada sebagian belum. Nah, untuk itu saya akan jelaskan sekilas tentang cara menginstal sistem operasi jaringan. Petunjuk pertama adalah anak-anakku baca instruksi setiap job sheet yang dibagikan oleh gurunya pada saat praktek. Kedua adalah klarifikasi kepada guru apabila ada hal-hal yang belum jelas pada saat job sheet untuk praktek. Ketiga adalah laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah di sini ada petunjuk, ada peralatan bahan, tugas, dan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Baik anak-anakku, saya akan masuk ke bagian B, peralatan dan bahan untuk praktek. Pertama yang disediakan adalah PC, personal komputer. Kedua adalah yang disediakan sebelum praktek juga ada namanya file ISO, Windows Server 2003, Windows XP, dan VirtualBox. Kenapa kita menggunakan Windows Server 2003? Sudah ada Windows 2012, bahkan 2016, karena kapasitas komputer kita masih menggunakan i3 yang hanya stabil kita menggunakan file ini. Namun untuk Microsoft ini, meskipun versinya sudah ada yang tinggi, tapi settingannya tidak jauh berbeda. Apabila kalian menguasai settingan yang Windows di bawah, maka settingan Windows yang di atas itu sudah otomatis kalian akan menguasainya, karena semakin maju teknologi itu semakin memudahkan pekerjaan kita. Mungkin yang di Windows Server 2003 itu manual, tapi nanti di Windows Server 2012, 2016 itu bisa secara otomatis dan tidak sesulit kita men-setting di Windows Server yang 2003 yang mestinya serba manual. Yang ketiga adalah kita menyediakan namanya switch untuk menghubungkan kabel-kabel ke klien. Nah, karena kabel masuk internet itu hanya satu kabel dengan membaginya di switch. Yang keempat adalah kabel LAN strike. Nah, LAN strike anak-anakku sudah pernah kita bikin sama-sama di bulan Agustus. Baiklah, langkah-langkah yang pertama adalah buka program VirtualBox dan klik new. Nah, saya akan perlihatkan di sini VirtualBox-nya. Ini adalah program VirtualBox. Double klik. Nah, kita akan double klik. Nah, ini adalah masuk tampilan layarnya VirtualBox dan kita pilih adalah new. Nah, masukkanlah nama sistem operasi jaringan yang kita akan install.
Misalnya kita menginstal Linux, kita masukkan Linux. Kita menginstal program Microsoft Windows Server, kita masukkan Windows. Saya menginstalnya dengan Microsoft Windows dulu. Namun jangan lupa OS jaringan itu ada dua, ada Linux, ada Windows. Nah, sekarang kita pelajarin Windows, mungkin selanjutnya kita akan pelajarin Linux. Masukin adalah PC server. Di PC server. Di sini jangan lupa kita menggunakan PC server berapa. Nah, kita masukkan Windows. Di sini ada versinya. Karena kebetulan kita menggunakan yang versi 2003, kita masukin adalah 2003. Terus next. Ini adalah memory size yang kita butuhkan untuk menginstal ini. Ini otomatis sudah di setting oleh program. Tapi apa ini boleh dirubah? Bisa dirubah. Tapi saya next saja. Baik, terus di sini akan muncul lagi pilihan hard disk, create new virtual hard disk now, itu kita pilih. Terus virtual disk image kita pilih. Terus next ada penemuan lagi file hard disk file test launcher read some system what is often faster to use. Kita pilihnya adalah dynamically allocated. Baik, saya akan pilih dynamic allocated. Kenapa dynamic? Karena kita akan berubah-ubah. Kalau fixes itu size-nya sebegitu aja, tidak bisa akan dirubah lagi. Nah, kita pilihnya ini karena kita mungkin butuh RAM yang bisa dirubah, butuh settingan konfigurasi yang lain perlu dirubah. Jadi saya pilihnya adalah dynamically allocated. Next, ini adalah tempat menyimpan file VirtualBox kita. Kita ingat simpannya di C user ini. Tapi ini bisa dirubah, bisa. Tinggal tekan folder ini, pilihlah drive di mana kalian mau inginkan disimpan bila hard disk C-nya penuh. Baik, terus create. Nah, di sini akan muncul nama sistem operasi yang siap untuk diinstal. Baik, anak-anakku, saya akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Yaitu tadi sudah sampai di sini, sudah diinstal seperti ini. Tadi sudah sampai di sini, bisa server. Terus kita akan klik tombol pada gambar ini untuk memilih install program ini. Nah, saya akan praktekkan lagi cara memilih Windows tadi. Nah, kita start. Ya, kita tunggu lagi loading. Kita tunggu. Nah, inilah kita pilih folder ini. Kenapa folder ini? Di sini katakan adalah choose a virtual optical disk file. Berarti choose itu adalah bahasa Indonesianya adalah memilih virtual. Nah, choose kita milih, terus di sini di add, carilah folder kalian menyimpan tadi file ISO. Nah, kebetulan saya simpannya di drive di software. Saya menginstallnya di software. Carilah yang diinstal. Kebetulan saya menginstal adalah Windows Server. Kita pilihnya w2k3 _nt.iso. Terus open. Terus sudah muncul di sini, sudah ditandai. Terus kita tinggal double klik. Terus nanti akan muncul di sini kalau sudah di choose, milih, tulis start. Akan seperti ini modelnya. Dia akan baca seperti ini. Itulah cara singkat menginstal Windows-nya tadi yang dijelaskan di job sheet. Dan selanjutnya saya akan muncul seperti ini layarnya. Nah, ini adalah kita tekan tombol F8, ini adalah license. License ini tetap kita mengikuti aturan Windows karena dialah yang mengatur semua karena hak Microsoft Windows. Seterusnya kita atur lagi kapasitasnya, space-nya. Terus kita akan pilih format dan buat partisi hard disk. Terus setelah diformat, enter hingga proses seperti format ya, seperti ini. Nah, kalau sudah mulai seperti ini, sudah dimulai instalasi Windows Server. Nah, jangan lupa nanti akan pada saat instalasi akan diminta adalah key Windows Server.
Kenapa dimasukkan key? Karena Windows ini adalah bukan open source, tapi berbayar. Baik anak-anakku, terus lanjut tadi dimasukin di sini serialnya. Terus di sini kita pilih 5 klien, minimal kalau Windows Server itu 5 klien. Apa bisa diisi 2? Bisa, tapi pada saat kita next sistem operasi jaringan tidak akan mau. Kalau dilebihin 6 atau 10 akan bisa, tapi kalau kurang dari 5 tidak akan bisa. Terus next, ini password juga bisa diisi, silakan diisi. Yang gampang-gampang diingat aja kitanya, tapi kalau kita mau install yang asli ya usahakan tidak diketahui oleh orang, karena server kalau passwordnya diketahui orang bisa dirusak, bisa file kita dihack dari luar. Baik, terus next. Nah, kalau kita pilih tipikal, ini berarti kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh operasi sistem jaringan. Tapi kalau kita pilih customize setting, mungkin ada settingan-settingan lain yang kita tidak perlu, karena mungkin harddisk kita terbatas, kapasitas harddisk, kita bisa pilih custom. Tapi kalau kita memungkinkan tempat penyimpanan data kita besar, kita pilih tipikal, karena khawatirnya pada saat settingan-settingan yang lain ada file yang error karena kita tidak install. Terus next, sehingga selesai muncul seperti ini. Udah dianggap selesai. Untuk masuk kita kalau di aslinya kita tekan Ctrl Alt Del, tapi kalau untuk kita keinstall di Maluat kita tekan Ctrl Delete aja tanpa Alt. Tapi Ctrl di keyboard di sebelah kanan ditambah dengan Del. Nah, akan masuk seperti ini. Selesailah cara mengerjakan sistem officer jaringan. Baik anak-anakku, siswa kelas 24 yang ada di rumah, silakan mencoba di rumah yang ada komputer dan ada filenya. Dan besok kita akan praktek di sekolah. Hari Kamis ada perjumpaan kita lagi untuk yang absen genap. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lam tani wa dudu ila indala jati wa la tansani ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.